Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kiki Riviana dengan nomor induk mahasiswa 11215162, Program Studi Teknik Informatika Universitas Seralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembuatan transaksi di SPBU yang untuk memenuhi tugas pertemuan mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Sebelumnya sudah saya siapkan desainnya. Langsung saja ya, kita sudah siapkan desain, buka aplikasi NetBeans-nya yang sudah terinstall di sini versi 8.2. Seperti biasa sudah saya siapkan project-nya. Kita lanjut ke yang kemarin di tugas pertemuan, tinggal kita buat saja. Klik kanan menjadi new JFrame form. Yang kemarin saya sudah buat menjadi latihan 1 di sebelah sini, dan sudah saya sediakan juga untuk desainnya karena ini cukup memakan waktu. Kita langsung saja ke script yang telah saya siapkan di source. Kita akan masukkan script ke source yang sudah saya siapkan juga sebelumnya di sebelah sini. Nah, di sini di transaksi ini yang akan terproses adalah ketika kita menginputkan harga di sebelah sini, dan ketika kita mendouble kliknya maka nanti otomatis di jumlah pengisian dan bahan bakar akan terinput otomatis atau keluar angkanya secara otomatis. Dan untuk pembayarannya kita inputkan secara manual, dan untuk kembalian akan diproses dengan button process, maka akan muncul ketika kita mengklik button process. Singkatnya seperti itu. Maka langsung saja kita ke scriptnya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, langsung saja kita klik source sebelah sini. Yang pertama kita masukkan adalah ini decimal format. Kenapa kita perlu memasukkan decimal format di sini? Karena nanti ketika penginputan harga di jenis bahan bakar kan beda-beda ininya harganya, maka jenis bahan bakarnya pun akan beda-beda dan akan keluar koma. Maka untuk mempersingkat koma tersebut kita masukkan decimal format sebelah sini. Tinggal kita copy paste saja seperti ini. Sini. Oke, lanjut. Untuk nanti kita menampilkan angka-angka di sini, kita perlu script. Maka kita copy dulu scriptnya ke source, kita double klik ke angkanya. Karena di sini angkanya banyak, kita tinggal copy paste aja dari sini. Tinggal kita ganti dari angka 0 sampai angka 9 sesuai yang ada di desain. Tinggal copy paste dari sini. Kemudian angka 1 lanjut ke angka 2. Ingat ya, double klik agar langsung ke tempatnya. Angka 3. Kemudian maaf ini belum saya ganti. Angka 2, angka 3. Kemudian angka 4 sampai selesai ke angka 0, 9, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Untuk di button C ini fungsinya adalah untuk mereset penginputan
harga atau pembelian nanti di sebelah sini. Maka skripnya telah kita siapkan, lalu di copy aja. Oh ya, karena untuk memanggil button-button ini, maka kita harus mengganti variabel di setiap text field yang telah kita inputkan. Di sini telah kita buatkan. Di sini kan untuk pembelian, jadi kita tinggal klik kanan, change variabelnya menjadi display pembelian. Dan ketika di jumlah pengisian, kita change variabel juga menjadi display pengisian. Di jenis bahan bakar, kita change variabel menjadi jenis BBM. Di pembayaran, kita ganti menjadi display pembayaran, dan di kembalian tinggal klik kanan, di change variabelnya kita ganti menjadi display kembalian, yang nantinya akan masing-masing dipanggil. Seperti di sini display pembelian, maka untuk memanggil angka-angka ini, display untuk memunculkan ini, kita panggil di sininya menjadi display pembelian, seperti itu. Kemudian kita copy paste saja untuk harga-harga yang nanti beda-beda dari setiap jenis BBM. Nah, untuk kasusnya pun, ketika nanti ini double klik, maka di sini akan otomatis muncul yang kita klik di sini. Maka langsung saja kita copy di bawah, di sebelah sini. Nah, untuk harga ini tinggal kita sesuaikan saja. Di sini saya buat solar 6.000, premium 6.500, pertalite 7.000, dan pertamax 9.500. Nah, jenisnya itu integer, string. Untuk hasil adalah string. Hasil seperti ini. Kasus dimana ketika kita hasil liter itu dari sini, nanti ketika di sini untuk hasil liter itu, untuk menampilkan di sini itu dari sini display pembelian. Jadi ketika ini display pembelian dipanggil, untuk menampilkan ini display pembelian dipanggil, kita penginputan di sini. Kemudian jenis bahan bakarnya kita klik, di sini sudah kita siapkan semua. Di sini solar misalkan, nanti kita tinggal double klik solar, maka akan muncul di sininya seperti ini hasilnya. DF itu dari desimal, hasil liter, kemudian dari display pengisian itu dari sini. Maka yang akan muncul adalah di sini dan di sini. Seperti itu untuk hasil penghitungan BMBM. Jadi ketika kita double klik di sini, itu kan double menjadi ini yang muncul. Kita inputkan jumlah pembelian, maka double klik di sini, yang muncul di sini adalah otomatis jumlah pengisian dan jumlah bahan bakar. Maka seperti ini codingnya atau scriptnya. Kemudian yang kita klik solar, maka akan muncul solar. Begitupun selanjutnya seperti di sini ada premium, di case 2, di case 3 sudah ada pertalite, dan di case 4 sudah ada pertamax. Tinggal kita sesuaikan saja. Kemudian setelah kita menginput ini, kita lanjut ke perhitungannya. Di perhitungan BBM-nya, tinggal kita sesuaikan case-nya aja. Di sini premium. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Di sini premium itu di case yang kedua, maka kita ganti case-nya menjadi 2. Maka nanti ketika di proses, ketika premium di double klik, karena di sini case-nya yang kedua, nanti dia keluar atau outputnya premium seperti itu di case yang kedua. Lanjut, tinggal kita copy aja, sesuaikan dengan case. Di sini solar di case pertama, kemudian pertalite,
tinggal kita copy juga sebelah sini. Maaf, Pertalite itu di case ketiga, jadi kita ganti di case ketiga, dan kemudian di Pertamax kita ganti di case keempat. Jadi ketika double klik itu disesuaikan dengan case yang telah kita buat di bawah. Oke, seperti ini. Lanjut adalah di button proses. Nah, di button proses ini adalah ketika nanti kita setelah menginputkan pembayaran itu memunculkan kembalian. Maka variabel-variabel yang telah kita inputkan, telah kita ganti, nanti akan kita sebut semua di sini. Maka di button ini, maka kita double klik di proses seperti ini. Kita copy saja script yang telah kita siapkan. Salin di sini. Nah, oh ini kebanyakan. Ya. Kita copy dulu. Tadi terlalu panjang, maaf. Ini. Tinggal kita copy. Klik kanan, paste. Nah, jenis datanya adalah integer karena dia angka, jadi kembali, total, dan jumlah beli. Di sini di display pembayaran adalah di sini. Jadi kita panggil display pembayaran. Kemudian di jumlah beli itu adalah jumlah beli display pembelian yang ditampilkan. Maka di totalnya adalah ketika di sini sebelah sini di kembalian. Totalnya adalah di sini kembalian dikurangi jumlah beli seperti itu. Maka yang muncul di display kembaliannya adalah ini di sini. Maka dia dari sini dikurangi dengan ini. Maka kembalian akan muncul di sini. Jadi display pembelian dikurangi display pembayaran. Kembali karena kembali tadi ada display pembayaran. Seperti itu. Maka akan diproses dan kita coba run dulu. Sebentar ya, di run dulu. Nah, seperti ini. Kita kasih contoh misalkan 50.000. Kemudian kita ke premium. Nah, maka dia otomatis akan keluar. Kemudian di solar beda-beda di liternya karena kan harganya beda-beda. Nah, seperti itu. Semakin kesini maka semakin sedikit jumlah liter yang didapatkan. Oke, misalkan kita masukkan dulu pembayarannya 20.000, maka kembalian adalah dari pembelian dikurangi pembayaran, maka kembali 30.000 seperti itu. Sekarang tinggal kita kasih di button clear. Button clear itu hanya untuk menghapus, jadi seperti yang kemarin disampaikan, untuk menghapus hanya tinggal menambahkan tanda kutip 2 seperti ini di setiap variabel yang telah kita ganti sebelumnya. Ini. Dan terakhir adalah di exit. Exit ini adalah menu untuk kembali. Nah, saya sesuaikan kembali itu kepada form login yang telah kita buat sebelumnya kemarin. Jadi tinggal kita copy aja untuk di button exitnya seperti ini. Jadi kita run dulu, kita coba run dulu apakah selesai.
kita inputkan misalkan 50.000 untuk pembeliannya 50.000, kemudian kita beli di premium, maka akan muncul 7 liter 69 di jenis bahan bakar premium. Kemudian di solar akan mendapatkan 8 karena solar lebih murah, pertalite akan lebih murah, dan pertamax lebih mahal, maka akan sedikit dapat. Kemudian untuk pembayaran kita buat misalkan 100.000, maka kita proses untuk kembalian 50.000 seperti itu. Kemudian untuk clear, maka semuanya terhapus, dan exit, maka akan kembali ke form login yang telah kita buat sebelumnya. Oleh karena itu kita coba dulu. Kemudian maka akan masuk ke transaksi SPBU. Seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.